Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elina Fitara Nantias, mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Semarang yang untuk sementara waktu menggantikan guru mapel ekonomi di kelas 10 IPS 2. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada masa pandemi ini kita wajib banget menjaga kesehatan, yaitu dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker ketika hendak bepergian, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak. Baik, pada pertemuan minggu lalu, adakah yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Lupa ya? Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian permintaan dan penawaran, macam-macam permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan penawaran, serta pergeseran dari kurva permintaan dan penawaran. Oke, sebelumnya untuk presensi kalian seperti biasa list di grup WA sesuai nomor absen kalian masing-masing. Oke, langsung saja saya jelaskan. Untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan harga. Baik, apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang yang diminta. Fungsi permintaan ini menggunakan rumus P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP dengan keterangan Q merupakan jumlah barang yang diminta, P harga barang per unit, A angka konstanta, dan B gradien atau kemiringan. Adapun syarat mutlak fungsi permintaan adalah nilai A harus positif dan nilai B harus negatif. Untuk menentukan fungsi permintaan atau persamaan kurva permintaan yaitu menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kemudian di sini ada contoh soal dari fungsi permintaan. Yang pertama yaitu dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 40 min 2P. Berapakah jumlah permintaan ketika harga atau P sama dengan 10? Nah, di sini cara menyelesaikannya yaitu yang pertama kita harus mengetahui dulu fungsinya, yaitu fungsinya Q sama dengan 40 min 2P. Kemudian P atau harganya sama dengan 10. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah barang yang diminta ketika harganya itu 10. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus Q sama dengan 40 min 2P. Q sama dengan 40 min 2 dikalikan 10, yaitu 40 min 20, ketemu hasilnya 20. Jadi jumlah barang yang diminta yaitu sebesar 20. Lalu untuk contoh soal yang kedua yaitu jika harga suatu barang yaitu Rp60 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Jika harga barang Rp40 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Nah, untuk soal yang seperti ini, kalian menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, di sini yang pertama kalian harus mengetahui dulu untuk harga yaitu P. Untuk yang jumlah berarti Q. Nah, di sini kan ini ada 2.
Jadi yang P1 itu untuk harga yang pertama yaitu 60, kemudian yang P2-nya itu untuk harga yang kedua yaitu 40, Q1-nya untuk yang jumlah permintaan yang pertama yaitu 20, dan yang Q2-nya untuk harga yang kedua yaitu 30. Kemudian dari ketika sudah diketahui, maka langsung saja dimasukkan ke rumus yang tadi, yaitu P min 60 per 40 min 60 sama dengan Q min 20 per 30 min 20. Lalu P min 60 per min 20 sama dengan Q min 20 per 10. Lalu dikalikan silang. Setelah dikalikan silang, yaitu ketemu 10P min 600 sama dengan min 20Q plus 400. Nah, setelah dikalikan silang, kemudian di sini yang persamaan ini kita pindah ruaskan, yaitu 20 yang min 20Q ini kita pindah ruas ke kiri, yaitu jadi 20Q sama dengan 400 plus 600 min 10P. Jadi yang 10P nya itu kita pindah ruaskan ke kanan, di sini kan positif, kemudian dipindah ruas jadi negatif. Setelah dipindah ruas, kemudian ini ketemu hasilnya 20Q min 800 min 10P. Lalu Q sama dengan 800 min 10P per 20. Ketemu hasilnya Q sama dengan 40 min 0,5P. Nah, setelah ketemu Q-nya ini berapa, kemudian kita mencari P-nya berapa. Nah, dari Q-nya tadi yang 40 min 0,5P, kita cari angka P-nya berapa, ketemu hasilnya berapa. 0,5P sama dengan 40 min Q. P sama dengan 40 min Q per 0,5. Ketemu hasilnya P sama dengan 80 min 2Q. Jadi untuk fungsi permintaannya sudah ketemu, yaitu Q min 40 Q sama dengan 40 min 0,5P atau P sama dengan 80 min 2Q. Nah, setelah diketahui fungsi permintaannya, lalu kita gambarkan kurvanya dengan memotong sumbu P dan sumbu Q. Nah, untuk memotong sumbu P ini menggunakan syarat Q sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 40 min 0,5P. 0,5P sama dengan 40. Jadi ketemu hasilnya P sama dengan 80. Lalu untuk memotong sumbu Q ini menggunakan syarat P sama dengan 0. Jadi Q sama dengan 40 min 0,5 dikalikan 0. Ketemu hasilnya Q sama dengan 40. Jadi bisa dilihat gambar grafiknya, yaitu P-nya itu ketemu 80 dan Q-nya ketemu 40. Jadi itu membentuk garis miring dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau tadi itu fungsi permintaan itu terkait jumlah barang, harga dan jumlah barang yang diminta. Nah, kalau yang fungsi penawaran ini itu hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini menggunakan rumus P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP dengan keterangan jumlah barang yang ditawarkan, P harga barang per unit, A angka konstanta,
dan B gradien atau kemiringan. Di sini fungsi penawaran mempunyai syarat mutlak, yaitu nilai A boleh positif atau negatif dan nilai B harus positif. Tadi yang fungsi permintaan kan nilai B-nya harus negatif. Nah, kalau yang fungsi penawaran ini nilai B-nya harus positif. Kemudian untuk mencari persamaan fungsi penawaran, ini rumusnya sama seperti yang fungsi permintaan tadi, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Lalu di sini ada contoh soal. Pada saat harga Rp40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Ketika harga 60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Nah, di sini cara penyelesaiannya itu sama seperti yang contoh soal di fungsi permintaan, yaitu kita harus mengetahui dulu P1, P2, Q1 dan Q2-nya. Nah, di sini diketahui P1-nya 40, P2-nya 60, Q1-nya 10 dan Q2-nya 20. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi. Caranya itu sama. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan di contoh fungsi permintaan. Nah, di sini ketemu hasilnya Q sama dengan 0,5P min 10 atau Q sama dengan min 10 plus 0,5P. Nah, setelah Q-nya ini ketemu, lalu kita substitusikan untuk mencari harga atau P-nya. Yaitu di sini ketemu P sama dengan 20 plus 2Q. Nah, setelah ketemu Q-nya berapa dan P-nya berapa, lalu kita gambarkan kurvanya. Dan caranya sama, kita memotong sumbu P dan sumbu Q. Nah, untuk memotong sumbu P syaratnya harus Q sama dengan 0. 0 sama dengan min 10 plus 0,5P. Min 0,5P sama dengan min 10. Ketemu hasilnya P sama dengan 20. Lalu untuk memotong sumbu Q ini syaratnya P sama dengan 0. Q sama dengan min 10 plus 0,5 dikalikan 0. Ketemu hasilnya Q sama dengan min 10. Nah, di sini dapat dilihat grafiknya, yaitu P di angka 20, kemudian Q di angka min 10. Jadi ini membentuk garis miring dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian kita bahas mengenai harga keseimbangan. Apa itu harga keseimbangan? Harga keseimbangan merupakan harga yang terjadi apabila jumlah harga yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, apabila ditunjukkan dalam bentuk kurva, harga keseimbangan merupakan perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi di sini untuk yang harga keseimbangan itu ibaratnya kayak kesepakatan antara penjual dengan si pembeli. Nah, di sini untuk cara menghitung harga keseimbangan itu kita tentukan harga dan jumlah barang pada keseimbangan. Nah, ini dilakukan dengan menentukan titik potong grafik fungsi permintaan dan grafik fungsi penawaran. Di sini menggunakan rumus QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Dengan keterangan QD yaitu jumlah barang yang diminta. Nah, kemudian QS jumlah barang yang ditawarkan, PD harga barang yang diminta, dan PS harga barang yang ditawarkan. Untuk untuk yang berakhiran D itu untuk yang permintaan dan yang berakhiran S itu untuk penawaran. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 6 min 0,75P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 5 plus 2P. Tentukan harga keseimbangan pasar dan gambarkan grafiknya. Nah, di sini
Cara penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus QD sama dengan QS. 6 min 0,75 P sama dengan min 5 plus 2P. Nah, di sini kita pindah ruaskan 6 plus 5. Nah, 5 itu kan tadinya min, kita pindah ruaskan ke kiri jadinya plus. Sama dengan 2P plus 0,75P. Ketemu hasilnya 11 sama dengan 2,75P. P sama dengan 4. Nah, 4 ini dari 11 dibagi 2,75. Nah, lalu kita substitusikan P ke salah satu fungsi permintaan atau penawaran. Tetapi saya di sini cantumkan dua-duanya. Tetapi pada dasarnya jumlahnya itu sama. Nah, di sini kita masukkan ke fungsi permintaan. QD sama dengan 6 min 0,75P. Ketemu hasilnya yaitu sama dengan 3. Untuk yang fungsi penawaran juga hasilnya sama 3. Nah, di sini kurva harga keseimbangannya itu tadi kan sudah diketahui fungsinya, yaitu P ketemu 4 dan Q ketemu 3. Jadi titiknya di 3 sama 4. Nah, untuk menggambarkan kurva keseimbangan itu sama caranya. Tapi di sini kita harus mengetahui dulu titik dari fungsi permintaan dan penawarnya. Jadi kita hitung dulu kayak yang tadi yang P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0 tadi. Nah, kemudian jika pemerintah mengenakan pajak atau subsidi akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar atau harga keseimbangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, pajak di sini itu dikenakan atas penjualan yang selalu menambah harga yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Nah, di sini rumusnya PD sama dengan PS plus T. T itu tax atau pajak. Kemudian pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, subsidi ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dan konsumen, sehingga subsidi selalu mengurangi harga yang ditawarkan atau hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Sehingga rumusnya PD sama dengan PS min S. Nah, di sini pemerintah juga memiliki peran dalam penentuan harga pasar, yaitu pada penentuan harga maksimum. Ini bertujuan untuk melindungi konsumen sehingga harganya terjangkau dan untuk menurunkan harga barang yang berlaku di pasar. Kemudian penentuan harga minimum. Ini bertujuan untuk melindungi produsen agar tidak merugi dan untuk menaikkan harga barang yang berlaku di pasar. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Pada materi tadi sudah dijelaskan apa itu pengertiannya, kemudian ada contoh-contoh soalnya dan cara perhitungannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti salah satu ada yang memberikan kesimpulan dikirim melalui grup WA, dan yang memberikan kesimpulan akan saya beri tambahan nilai. Oke, pada masa pandemi ini walaupun kalian belajarnya secara online, saya yakin kalian banyak yang kurang paham, tetapi tetap semangat karena walaupun belajar online pun kalian banyak sekali referensi di Google yang dapat kalian jadikan acuan untuk kalian belajar. Jadi tidak hanya mengandalkan guru saja, tetapi kalian juga bisa belajar melalui Google gitu ya. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.